Rabi' yang keempat, an Abi Muslim, dari sahabat Abu Muslim. Dalam pendapat bukan Abu Muslim dulukannya tapi Abu Iyas, yaitu bernama Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita, anna rajulan, ada seorang sahabat, akala inda Rasulillah, makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bishimalih, dengan tangan kirinya. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi, dia makan depan Nabi Muhammad dengan tangan kiri. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kul biyaminik, makanlah wahai saudaraku dengan tangan kanan. Qala la astati, dia katakan, laki-laki ini mengatakan, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Qala la stata'ta, kalau kamu tidak mau usaha, ya seterusnya kamu tidak akan bisa. Ma mana'ahu illal kibr, tidak ada yang tidak mau nurut kepada Rasulullah kecuali dalam hatinya ada kesombongan. Ini Nabi yang mengatakan. Jadi kalau ada orang sekarang yang menyalahkan syariat Nabi Muhammad, menganggap syariat Nabi Muhammad itu adalah kesesatan atau bahkan sebuah tradisi orang-orang luar negeri yang bukan tinggal di negaranya, bukan tradisi asli negaranya, maka sama dengan dia orang-orang yang menolak sunnah Nabi Muhammad. Tidak satupun orang yang menolak sunnah Nabi Muhammad kecuali ada kesombongan dalam hatinya. Dan ini kesombongan yang luar biasa, jangan dianggap remeh ya. Kalau sudah sampai sunnah Nabi, aturan Nabi yang dia salahkan, Nabi yang dia pakai untuk bahkan menjatuhkan sebuah syariat Islam yang telah disepakati oleh para ulama, ini sudah kesombongan yang tingkat tinggi. Jadi kalau ada orang yang mungkin mengaku ustadz atau apa yang menyalahkan syariat Nabi Muhammad, maka ini kesombongan, seakan-akan dirinya yang lebih benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama rafa'aha ila fi, karena kesombongannya tadi dan tidak mau nurutnya dia kepada Rasulullah SAW, maka dia sulit, lebih sulit lagi. Padahal tadinya seandainya dia mau nurut sama Nabi Muhammad, dia bisa ngangkat tangan kanannya untuk memasukkan makanan ke mulutnya. Tapi karena dia langsung katakan la astati, aku tidak bisa ya Rasulullah, maka tangan kanannya itu tidak bisa nyampe ke mulut. Allah langsung turunkan daripada kebiasaan orang tersebut yang tidak mau taat sama Nabi Muhammad total di hari itu, langsung tidak bisa ngangkat tangannya untuk sampai ke mulutnya yang kanan. Jadi ini urusan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman urusan tangan kanan saja sampai menjadikan Allah murka, apalagi urusan-urusan yang besar, urusan sunnah yang cuman makan dengan tangan kanan. Kalau kita tidak mau nurut sama Nabi Muhammad, kemudian sudah diingatkan kok masih tetap ngotot, seakan-akan dia yang benar, Allah yang langsung turunkan perkara-perkaranya. Dan ini sudah Allah katakan dalam Al-Quran. Ini bentuk daripada bukti yang Allah katakan, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah katakan dalam Al-Qur'an, katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika ayah kalian, orang tua kalian, istri kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, keluarga kalian, wa tijaratun takhshawna kasadaha, pekerjaan, perdagangan yang kalian takuti kerugiannya, rumah yang kalian damba-dambakan, yang kalian harap-harapkan, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka fatarabbasu, tunggulah, nantilah hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah datangkan perkaranya. Jadi Allah yang langsung mengatakan, jika kita tidak mau nurut sama Nabi Muhammad, Allah yang bakal turunkan perkaranya. Jadi jangan main-main urusan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum bisa melakukan, jangan sampai kita menganggapnya itu bukan sunnah. Karena ini semakin banyak orang-orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad,
justru semakin mereka meremehkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, semakin hari akan semakin ditinggal oleh umat. Kalau kita tidak tahu apakah itu sunnah atau tidak, paling tidak jangan ikut komentar. Jangan ikut komentar. Kadang ada perkara-perkara yang justru dilakukan oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita, tapi kadang di mata orang awam itu adalah hal yang bagi mereka adalah hal yang aneh. Dan ini kata Nabi Muhammad, bada ad-dinu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dalam keadaan yang asing dan Islam nanti akan kembali asing. Islam akan kembali asing sampai datangnya Imam Mahdi membawa kejayaan Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masanya di mana Islam akan kembali menjadi asing. Kalau ada orang yang berpegang teguh dengan syariat, justru malah disepelekan. Orang berpegang teguh dengan kebenaran, membela kebenaran, justru malah ingin disingkirkan. Ini zamannya. Maka mari kita pilih. Kita yang bisa menilai sendiri. Kalau jenengan bingung, pakai kaidahnya Imam Syafi'i. Apa kaidahnya Imam Syafi'i? Kalau kalian kepengen cari guru, carilah guru di akhir zaman itu yang dibenci oleh orang-orang kafir dan dibenci oleh kaum munafik. Karena mereka lah sungguhnya yang ingin menyampaikan kebenaran dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Nabi Muhammad sudah katakan kalau Islam akan kembali menjadi asing. Makanya terkadang karena bodohnya kita, karena sedikitnya ilmu kita, di saat ada mungkin seorang kiai, ada seorang ustadz yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad, justru malah kita anggap itu adalah asing, hal yang aneh. Bahkan mungkin kita anggap hal yang tidak wajar. Contoh, dalam urusan makan saja. Dalam urusan makan, Nabi kita Muhammad itu, Bapak Ibu, selesai makan, beliau itu menjilati jari-jarinya. Jadi selesai makan, jarinya dijilat. Tapi kalau kita orang yang awam tidak ngerti sunnah, ngelihat ada orang makan, setelah makan jarinya dijilat, kira-kira apa yang akan terlintas di benak kita? Rupanya kurang gitu. Apa yang rupanya isin sampai dijilati kan ada. Bahkan sunnahnya lagi bukan hanya dijilat jarinya, piringnya dikoreti kalau kata orang Surabaya nih. Ngerti dikoreti ya? Nah, ibarat piring ini masih ada sisa-sisa, ada butiran-butiran nasi kecil-kecil dikini kan. Ya. Dikoret pakai jarinya kemudian dijilat. Ini termasuk pendidikan syariat.